Bersiteru dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani, sang putri sulung Laura Mizani Mawardi atau lebih akrab disapa dengan Loli, tampak sudah kehabisan kata-kata pasca sang ibu menghukum atas aksi pembangkangannya dengan mencoret namanya dari kartu keluarga Nikita. Kali ini lagi-lagi Loli menangis histeris dengan caption video yang diunggahnya ke akun sosial media pribadinya itu dengan sangat menyayat kalbu. Ini merupakan tangisan kedua Loli dalam pusaran konflik panasnya dengan ibu kandungnya sendiri. Padahal sebelumnya, ketika Nikita mengeluarkan nama Loli dari kartu keluarga, ia menanggapinya dengan rasa bersyukur. Ketika itu, Loli pun mengungkap alasan mengapa dirinya justru bersyukur dikeluarkan dari kartu keluarga, di mana efeknya ia kehilangan haknya sebagai anak dan juga ahli waris Nikita Mirzani, seorang selebriti Indonesia. Benarkah ada penyesalan dalam diri Loli atas sikapnya selama ini di hadapan ibundanya? Seperti apa caption menyayat kalbu Loli dalam unggahan terbarunya? Seperti apa pula Nikita Mirzani menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan ibu dan anak Nikita Mirzani dengan Laura Mizani Mawardi atau lebih akrab dengan panggilan Loli masih terus bergulir panas. Setelah sebelumnya Loli memposting dirinya tengah menangis histeris, kini lagi-lagi Loli kembali memposting video dirinya tengah menangis histeris. Tangisan Loli tersebut terjadi pasca Nikita Mirzani mengambil langkah mengejutkan, yaitu mencoret nama putri sulungnya ini dari kartu keluarga Nikita, di mana efeknya Loli kehilangan haknya sebagai anak dari Nikita. Entah ada kaitannya dengan hal tersebut, namun dalam video dirinya tengah menangis, Loli juga mengungkapkan kesedihan yang mendalam dalam bentuk caption. Begitu banyak perasaan yang tidak terucapkan, menangis adalah cara hatimu berbicara. Ketika bibirmu tak bisa menjelaskan rasa sakit yang kamu rasakan, orang menangis bukan karena mereka lemah, tapi mereka menangis karena mereka telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Semangat untuk semua orang yang sedang berusaha keras untuk melawan segala rintangan dan cobaan di dalam hidup. Kamu tidak sendiri. Laura. Tulis Loli pada video dirinya tengah menangis terseduh-seduh yang diunggahnya ke sosial media pribadinya. Yang mengejutkan adalah reaksi Nikita atas video Loli tersebut adalah masa bodoh. Terus kalau ada yang nangis, kenapa kalian ngadunya ke saya? Kenapa kalian ngadu ke saya? Kalau ada yang nangis, ya biarin aja. Mau nangis kek, mau ngeraung-ngeraung kek, mau jungkir balik kek, mau terjun kek dari gedung, biarin. Kalau kalian care, kalian yang urus lah. Kok heboh ngetik-ngetik? Ya masa bodoh lah, mau nangis kejer kek, mau nangis sampai jedot-jedotin pala kek. So what? Ngapain kalian ngomongnya ngetiknya ke sini? Gak ada urusan sama saya. Kalian nih ya, pengen banget dijawab. Orang lagi liburan. Pasca Loli mengupload video dirinya menangis terseduh-seduh, Nikita Mirzani justru mengunggah video dengan caption soal kekurangan dirinya di akun sosial media pribadinya.
Kemarin aku beli bakso harganya Rp10.000, tapi aku bayar Rp5.000. Lalu yang jual marah-marah. Dari sini aku belajar bahwa tidak ada yang menerima kekuranganku. Tulis Nikita Mirzani, Ibunda Loli. Entah apa maksud Nikita mengunggah postingan tersebut. Namun tersirat berarti bahwa saat kita dalam kondisi kekurangan, orang akan mencampakkan kita. Tetapi saat kita dalam kondisi berlebih, maka orang baru menerima kita. Artinya, orang melihat kita hanya dari kelebihan saja, bukan dari apa adanya diri kita yang sebenarnya, alias prinsip memanfaatkan. Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih lost kontak? Masih lost kontak, Kak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan ini? Gak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Mau minta uang sama gua, nggak mungkin gua kasih duit. Nggak mungkin. Sayang duit gue udah kehabisan 150 juta. Udah 2 kali beli tiket. Gosong. Emang habis masuk habis gituin gue terus tiba-tiba gue masih biayain. Deh. Nikita Mirzani yang awalnya ingin menaklukkan rasa angkuh Loli selaku anak yang tengah pubertas, kemudian justru mengungkap kesabaran dirinya sudah habis menghadapi ulah Loli yang jauh dari harapannya. Padahal niat Nikita mengirim Loli ke London agar ia bisa mengenyam pendidikan terbaik dengan rela menggelontorkan uang yang banyak karena biaya yang sangat mahal. Justru menunjukkan sikap berontak bahkan membangkang terhadap ibu kandungnya. Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab sebagai seorang ibu. Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah. Ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas, apa sih ya gini-gini gitu loh. Nah dia itu kebanyakan, ya mungkin salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu, ya kan. Dan gue appreciate banget sama dia sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara 1 gitu kan. Nah tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang, apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol. Itu udah bukan wewenang gue karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Konflik panas Nikita Mirzani dengan Loli memuncak ketika Nikita Mirzani menghapus nama Loli dari kartu keluarganya. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk hukuman atas sikap Loli yang telah melakukan pembangkangan terhadap dirinya secara terbuka melalui sosial media ketika seorang ibu di London menerima sementara Loli di rumah keluarganya. Tetapi yang mengejutkan adalah reaksi Loli atas langkah sang ibu. Alih-alih merasa bersedih, Loli malah mengaku bersyukur telah dicoret dari kartu keluarga sang ibu dengan resiko kehilangan hak mendapatkan asuransi. Lu kan udah dikeluarin dari kakak. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu
dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga diduga menyindir Loli terkait kekasihnya bernama Fadel Bajide dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mau menerima calon menantu yang hanya jago ngedance dan wajahnya tak berkelas. Padahal sebelumnya, Loli mengungkap kekaguman dan pujiannya terhadap sosok Fadel kekasihnya. Ketemu sama Fadel membuatku melihat dunia dalam warna cerah. Ketika yang biasa aku lihat sebelumnya hanyalah warna abu-abu yang kusam. Fadel adalah orang yang menghilangkan masalah dan kesedihan yang aku alami. Dia selalu menyemangati, menemani, dan memberi masukan untuk aku ketika aku lagi sedih, bingung, depresi, dan banyak lagi. Dia bisa menjadi ayah, kakak, sahabat, musuh, pacar, bisa dibilang semuanya. Tapi percaya sama aku, Fadel baik, penyayang, menjaga aku walaupun kita jauh, dan ada banyak lagi yang dia lakuin, tapi tidak pernah terlihat sama kalian. Tulis Loli di unggahan sosial media pribadinya. Lulus SMA dulu deh. Belum 17 tahun. Gak usah pacar-pacar. Kalau ada yang mau jadi mantu aku, itu prosesnya panjang banget, nggak bisa cap cip cup kerbang kuncup, nggak bisa. Kalau ibunya pernah gagal, jangan sampai anaknya gagal juga. Geger putri Nikita Mirzani, Loli, menangis histeris lagi pasca Nikita mencoret namanya dari kartu keluarga. Lantas benarkah Nikita mengaku tidak sudi sikap bangkang Loli sampai tertular kepada dua adiknya di Jakarta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Panasnya perseteruan ibu dan anak Nikita Mirzani dan Laura Meizani alias Loli kini terus bergulir di jagat maya hingga menjadi seperti bola salju yang bergulir kian tak menentu dan siap meledak sewaktu-waktu. Tapi di sisi lain, Nikita Mirzani tetap melakoni tanggung jawabnya sebagai single parent yang harus membesarkan anak-anaknya. Ia mengaku rela bekerja siang malam mencari uang demi menghidupi dirinya dan juga anak-anaknya secara layak. Ia juga bekerja keras agar menyiapkan pendidikan anak-anaknya yang baik agar kelak bisa menjadi anak yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, dan negara. Namun untuk Loli, putrinya yang dinilainya sudah merasa dewasa dan bahagia dengan hidupnya, agar ia buktikan sendiri. Kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri, tunjukkan. Saking kesalnya Nikita dengan Loli hingga mengeluarkannya dari kartu keluarga, ia hanya mengakui dua anaknya yang kini tinggal bersamanya di Indonesia sebagai anaknya yang sah. Sementara Loli, Nikita bahkan berharap agar ia tidak kembali ke Indonesia agar tidak meracuni kedua adiknya dengan sikapnya yang suka membangkang terhadap ibunya.
Namun Loli yang tetap bersikukuh akan pulang libur mengaku akan menyewa apartemen di Jakarta untuk tempat tinggalnya, lalu kembali ke London. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Pulangnya kemana? Ya ke Indo. Ke Indo, kemana lagi? Paling aku nanti nyewa apartemen atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Gampang lah itu mah, kalau di Indo mah gampang. Nikita Mirzani mengaku bahwa didikannya terhadap Loli putrinya dulu memang terbilang tegas dan keras. Namun sebenarnya sikap keras dan tegas yang ia terapkan kepada Loli dahulunya untuk menjaga Loli selaku anak perempuan yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh Nikita Mirzani. Namun apa daya, menurut Nikita, Loli justru tidak mengerti maksud dari kerasnya didikan yang ia terapkan itu. Nah, anak gua mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gue ya. Dikekang caranya gue itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi. Tapi harus ada 1 orang yang ikut. Kalau nggak 1 orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah, mungkin disitulah miss-nya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuma kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu. Nikita Mirzani yang tidak ingin 2 anaknya teracuni dengan sikap bangkang dari Loli. Lantas benarkah Nikita merasa sikap Loli sudah sangat menyakiti hatinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Saking dalamnya rasa sakit Nikita Mirzani atas sikap putrinya Loli yang dinilainya tidak patuh lagi kepada dirinya, maka pasca Nikita mencoret nama Loli dari kartu keluarganya, ia tidak mau peduli lagi dengan urusan yang terkait kehidupan Loli. Bahkan ketika Loli berencana untuk pulang sementara ke Indonesia, Nikita seakan tidak ambil pusing lagi dengannya. Nikita mengaku dirinya saat ini tengah sibuk dengan urusan yang lebih penting, yaitu mencari nafkah untuk kedua anaknya yang kini tinggal bersamanya di Jakarta. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi, anak saya cuma 2. Saya akan tetap pada pendirian dan apa yang sudah saya pilih. Saya itu orangnya nggak, kalau udah saya pilih A, saya tidak akan beralih kemanapun. Ya, jadi anak saya cuma 2, sudah ya, selesai. Jangan ditanya kak kangen ini nggak? Tidak. Anak saya cuma 2 yang ada di rumah. Sudah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari.
dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.